Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kuharap teman-teman semuanya baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen diri. Seperti apa sih manajemen diri itu? Seberapa bergunakah dia untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk mengetahui itu semua teman-teman, yuk kita cari tahu. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa sih yang maksud manajemen diri? Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku seseorang dalam situasi dan kondisi yang berbeda secara efektif dalam mengatasi stres, mengendalikan impuls, dan memotivasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang dia sukai tanpa stres yang berlebihan, mengendalikan emosi dan situasi yang berbeda-beda. Nah, yang maksud dengan kemampuan adalah menetapkan dan bekerja menuju tujuan pribadi maupun akademik. Misalnya teman-teman mau menetapkan tujuan teman-teman sukses di umur 30 tahun ataupun di bawah 30 tahun suksesnya, karena setiap sukses orang itu berbeda. Nah, teman-teman harus mempunyai kemampuan manajemen diri yang baik sedini mungkin supaya ada hal yang kita kontrol, baik itu emosi dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke manfaat dan tujuan dari manajemen diri. Yang pertama itu memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Pasti di antara kita semua teman-teman mempunyai cita-cita dan keinginan yang ingin diwujudkan supaya membanggakan orang tua. Nah, manajemen diri ini sangat bagus untuk memudahkan kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Yang kedua itu bekerja lebih santai. Kita bisa mengatur waktu yang optimal ataupun waktu yang cocok untuk kita lakukan. Misalnya kita akan melakukan suatu hal. Contohnya mungkin belajar. Kita bisa tahu kok waktu yang cocok buat kita belajar itu mungkin jam habis subuh ataupun jam 10 malam sampai jam 12 malam ataupun lain-lainnya. Yang ketiga itu lebih disiplin. Orang yang manajemen dirinya akan lebih disiplin dalam melakukan berbagai hal, baik itu pekerjaan yang rutin dilakukan ataupun hal-hal lain yang ingin dilakukannya. Dia akan pasti membuat list ataupun daftar yang bisa di hal-hal yang ingin dikerjakan ataupun bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Setiap orang yang memiliki manajemen diri, dia tuh akan mempunyai kemampuan mengambil keputusan, baik itu keputusan yang harus dilakukan hari ini ataupun dalam waktu yang ditentukan, ataupun mengambil keputusan untuk dia ke depannya dalam melakukan suatu hal. Contohnya misalnya dia dalam suatu kondisi harus mengambil keputusan nih buat melakukan sebuah riset ataupun sebuah percobaan. Dia itu akan memikirkan kapan waktunya, dengan siapa dia melakukannya, dan lain-lainnya. Nah, ini konsep yang aku ambil dari pakar di bidang manajemen diri. Yang pertama itu hidup dengan nilai sendiri, bagaimanapun itu, dengan sampai kita memikirkan pendapat orang lain yang menjatuhkan kita, karena mereka ini tidak tahu apa-apa tentang kita ataupun sifat kita yang sebenarnya. Hanya saja mereka sekedar asal ngomong aja gitu buat merusak hidup kita. Yang kedua itu hormati motivasi kita sendiri. Jaga janji yang kita buat. Misalnya aku 10 tahun ke depan harus sukses, ataupun 5 tahun ke depan harus punya ini, punya itu. Pegang janji itu dan lakukan, bagaimanapun caranya. Jika tidak, orang akan berhenti percaya pada kita ataupun tidak akan percaya apa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, saat kita meminta tanggung jawab terhadap orang lain, berharaplah untuk diminta pertanggungjawaban sepenuhnya tentang apa yang kita lakukan, dan berani bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan, baik itu di pekerjaan kita, di sekolah, di lingkungan yang lainnya, sehingga kita akan
membuat orang lain percaya pada kita. Jadi, yuk lakukan manajemen diri. Ini sangat berguna untuk kedepannya kita dan berprogres baik untuk diri kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Mungkin tidak banyak yang ku jelaskan tentang manajemen diri, tapi ku harap ini dapat membantu teman-teman. Maaf jika suaraku belibet ataupun ada yang kurang jelas, karena aku hanyalah manusia yang biasa yang banyak kekurangan daripada kelebihan. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar lebih semangat lagi. Share ke sosial media kalian. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar biar aku tahu nih siapa-siapa aja yang nontonnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.